Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. PT Industri Kereta Api atau INKA, sebuah perusahaan BUMN Indonesia sudah mengekspor ribuan unit kereta api ke berbagai negara. Tak hanya laku, produknya dipuji karena kualitasnya begitu tinggi, harga kompetitif, dan ketahanan di medan yang ekstrim. Berbagai negara yang menjadi pelanggan setia kereta api dari PT INKA ini yang pertama yaitu Bangladesh. Bangladesh sudah menjadi pelanggan PT INKA sejak 2008. Total pesanannya yaitu 500 lebih gerbong dan lokomotif. Jenis kereta yang mereka pesan yaitu kereta penumpang AC model terbaru, kereta barang untuk transportasi batu bara. Keunggulannya yaitu tahan banjir sesuai dengan iklim Bangladesh. Harganya 2% lebih murah dari produk Eropa. Yang kedua yaitu Filipina. Kereta yang mereka pesan adalah kereta bandara hingga komuter lain. Proyek terkenal yaitu kereta bandara NAIA Express di Manila. Kemudian kereta komuter lain yang juga beroperasi di Manila dengan kontrak sebesar 1,2 triliun. Fitur spesialnya itu desain ergonomis untuk iklim tropis dan menggunakan teknologi hemat energi. Thailand juga tidak ketinggalan menjadi konsumen kereta listrik pertama buatan Indonesia. Ekspor kereta listrik pertama ke Thailand terjadi pada tahun 2023, dipakai untuk rute Red Line komuter Bangkok. Keunikannya yaitu desain futuristik dengan kapasitas 1.200 penumpang bisa melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Australia juga menjadi konsumen kereta buatan PT INKA. Kereta yang mereka pesan adalah kereta tambang tahan banting dengan spesifikasi kereta barang pengangkut biji besi dan batu bara yang dipakai di tambang-tambang di Australia Barat. Keunggulannya itu material baja khusus tahan karat, kemudian sistem rem yang canggih di medan ekstrim. Dan konsumen terdekat kita adalah Singapura dan Malaysia yang lebih memilih untuk membeli kereta bandara mereka di PT INKA. Tidak hanya itu, negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Senegal juga tidak ketinggalan untuk memesan kereta api dari PT INKA. Nigeria memesan 250 gerbong untuk revitalisasi kereta api nasional. Senegal membeli kereta api diesel untuk rute Dakar-Toba. Yang cukup mengejutkan, negara Amerika Latin seperti Kuba dan Venezuela juga ikut membeli kereta api dari PT INKA. Spesifikasi kereta yang mereka pesan adalah kereta penumpang antar kota Havana dan Santiago, kemudian kereta barang Venezuela untuk mengangkut minyak. Fakta menarik lainnya, saat ini ekspor kereta api Indonesia tumbuh 45% per tahun dari tahun 2020 sampai 2024. PT INKA juga sedang menggarap kereta hidrogen pertama di Asia Tenggara. Negara incaran berikutnya adalah Myanmar, Kamboja, dan Arab Saudi. Selain kereta api, masih ada lagi produk Indonesia yang juga disukai oleh negara luar. Kalau jalan-jalan ke India atau Bangladesh, jangan kaget kalau menemukan produk Indonesia di mana-mana. Ternyata dua raksasa Asia Selatan ini termasuk pengimpor setiap produk Indonesia, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai bahan industri. Produk made in Indonesia sudah jadi bagian hidup masyarakat di India dan Bangladesh. Contohnya saja mie instan. India mengimpor Indomie dari Indonesia dengan capaian 3 juta bungkus per bulan. Kemudian Bangladesh juga memesan Indomie jadi mie instan premium yang mereka jual 2 kali lipat daripada harga lokal. Fakta uniknya, warung kaki lima di Dhaka wajib sediakan Indomie goreng spesial. Di Mumbai, Indomie jadi menu Indonesian street food yang hits. Bangladesh mengimpor 50.000 ton per tahun untuk kebutuhan hotel dan restoran di sana. Tuna Indonesia jadi bahan utama sushi premium di New Delhi. Ada lagi rumput laut. Indonesia membeli 20.000 ton per tahun untuk industri makanan dan kosmetik. Lalu kopi dan minuman tren baru anak muda di sana. Kopi Gayo dan Toraja digemari di kafe-kafe hipster di Bangladesh dan Kolkata. Harganya bisa mencapai Rp150.000 per cup untuk single origin Indonesia. Dan ada lagi teh celup Sariwangi yang dijual di supermarket Bangladesh sebagai premium tea. Kemudian produk tekstil seperti batik dan kain yang mendunia. Batik Indonesia dijual di butik-butik eksklusif di New Delhi dengan harga 1-5 juta per kain yang dipakai oleh desainer India untuk koleksi fashion culture. Kemudian ada lagi tenun ikat. Kain Sumba dan Flores jadi bahan favorit gaun pengantin di Bangladesh. Tidak ketinggalan kosmetik dan produk kecantikan Indonesia seperti Wada dan Makeover. Jadi brand halal favorit di Bangladesh. Produk ini dijual di e-commerce India dengan harga 30% lebih tinggi. Ada lagi minyak kelapa dan lulur. India mengimpor 5.000 ton per tahun untuk industri Ayurveda. Tidak hanya itu, India juga mengekspor sepeda motor dari Indonesia. Seperti kita ketahui, sepeda motor paling laris di India itu adalah Suzuki. Sepeda motor Honda dan Suzuki yang diproduksi di Karawang dan Cikarang
diekspor secara besar-besaran ke Bangladesh. 1 dari 3 motor di Dhaka adalah buatan Indonesia. Ada lagi ban motor. Ban Gajah Tunggal kuasai 20% pasar India. Ada sebuah testimoni dari masyarakat Bangladesh, Indomie itu seperti makanan nasional kedua di Bangladesh. Kalau tidak ada Indomie, hidup terasa kurang lengkap. Dari mie instan sampai bangunan, India dan Bangladesh membuktikan bahwa produk Indonesia bukan hanya laku tapi dicari. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas made in Indonesia sudah diakui oleh pasar global. Kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.